Angka 17.600 per dolar Amerika Serikat mungkin terdengar seperti statistik biasa yang lewat di layar berita, tapi sebenarnya ini adalah alarm yang sedang berbunyi di dapur dan dompet kita semua. Ada sebuah titik psikologis yang sangat dihindari oleh semua ahli ekonomi, yakni angka 20.000, dan jujur saja, jalurnya sedang terbuka lebar sekarang. Kita tidak sedang bicara soal angka di kertas saja, tapi soal perubahan besar yang akan memaksa kita mengubah cara hidup dalam beberapa bulan ke depan. Mari kita bedah pelan-pelan kenapa ini terjadi dan apa yang sebenarnya harus kita siapkan sebelum situasi ini benar-benar mengetuk pintu rumah kita. Banyak orang bertanya-tanya, apa sih bedanya angka 17.000 dengan 20.000? Secara matematis mungkin hanya selisih 3.000, tapi dalam psikologi ekonomi, ini adalah ambang batas ketakutan. Begitu angka 20.000 tersentuh, kepercayaan pasar bisa runtuh dalam semalam. Investor global akan melihat Indonesia sebagai zona merah yang memicu aksi jual aset besar-besaran karena mereka tidak ingin modalnya habis tergerus pelemahan mata uang yang tak terkendali. Masalahnya, angka ini juga menjadi sinyal bagi para spekulan untuk mulai menimbun dolar, yang justru akan membuat rupiah semakin tenggelam. Ketika kepercayaan terhadap mata uang sendiri hilang, harga barang-barang tidak lagi naik secara perlahan, melainkan melonjak liar. Kita bicara tentang potensi terjadinya kepanikan massal di mana orang-orang mulai meragukan nilai uang di dompet mereka sendiri. Sebuah fase yang sangat dihindari oleh negara manapun karena bisa melumpuhkan aktivitas ekonomi dalam sekejap. Coba perhatikan barang-barang di sekitar kita, mulai dari ponsel di tangan Anda hingga gandum dalam mie instan yang kita makan setiap hari. Hampir semua komponen teknologi dan bahan pangan dasar kita masih bergantung sepenuhnya pada harga pasar global yang dipatok dengan dolar. Saat rupiah melemah drastis, biaya produksi untuk mendatangkan bahan-bahan ini akan membengkak secara otomatis. Pabrik-pabrik besar akan menghadapi dilema yang sangat sulit dan menyakitkan bagi konsumen. Pilihannya hanya dua. Mereka menaikkan harga jual secara ekstrim yang akan membebani kantong kita, atau mereka melakukan shrinkflation, di mana harga tetap sama, namun ukuran produknya mengecil secara tidak wajar. Fenomena ini bukan lagi sekadar teori ekonomi di buku teks, tapi ancaman nyata yang akan langsung memukul daya beli keluarga di seluruh Indonesia. Kehidupan yang tadinya nyaman bisa berubah menjadi perjuangan hanya untuk memenuhi kebutuhan pokok yang harganya terus merangkak naik setiap minggu. Kita harus sadar bahwa ekonomi kita tidak berdiri sendiri. Ada kekuatan besar di luar sana yang sedang mengunci pergerakan kita. Kebijakan suku bunga di Amerika Serikat saat ini bertindak seperti vakum raksasa yang menyedot likuiditas dari negara-negara berkembang seperti Indonesia. Ketika dolar ditarik kembali ke asalnya karena bunga di sana lebih menggiurkan, rupiah kita ditinggalkan berjuang sendirian di tengah badai tanpa perlindungan yang memadai, membuat nilai tukar kita semakin terperosok. Tekanan ini membuat mata uang kita seolah-olah sedang dipaksa mendaki gunung yang sangat terjal tanpa tabung oksigen yang cukup. Setiap kali kita mencoba untuk stabil, arus modal keluar justru semakin deras, menciptakan ketidakseimbangan yang membuat fundamental ekonomi kita terlihat rapuh di mata dunia. Jika kita tidak segera menemukan cara untuk memperkuat fondasi dari dalam, kita hanya akan terus terseret oleh arus global yang semakin tidak terprediksi dan cenderung merusak stabilitas domestik kita. Ada satu istilah yang mungkin terdengar teknis, tapi efeknya sangat brutal bagi kita, yaitu imported inflation atau inflasi yang diimpor. Sederhananya, ketika mata uang rupiah kita tidak berdaya, setiap butir gandum untuk roti, setiap liter bahan bakar, hingga bahan baku obat-obatan yang kita beli dari luar negeri menjadi jauh lebih mahal. Ini bukan karena pedagang di pasar ingin mengambil untung besar, melainkan karena modal untuk mendatangkan barang tersebut memang sudah melonjak di tingkat dunia. Fenomena ini sangat menakutkan karena kita tidak punya kendali atas harganya. Meskipun pemerintah berusaha menstabilkan harga di dalam negeri, tekanan dari harga internasional yang dikonversi ke rupiah yang lemah akan terus menekan dinding ekonomi kita. Jika tren ini berlanjut, kita akan dipaksa membayar lebih mahal untuk kualitas barang yang sama, atau bahkan lebih rendah, hanya karena nilai tukar kita yang terus tergerus di hadapan dolar. Dampaknya tidak akan menunggu waktu lama untuk sampai ke meja makan Anda. Bayangkan gaji bulanan yang Anda terima tetap sama, namun harga minyak goreng, telur, dan daging perlahan, tapi
pasti merangkak naik setiap kali Anda pergi berbelanja. Daya beli masyarakat akan tergerus secara signifikan, membuat uang yang biasanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sebulan, kini mungkin hanya bertahan hingga minggu ketiga. Ini adalah kenyataan pahit yang mulai dirasakan banyak keluarga. Kondisi ini menciptakan kecemasan di tingkat rumah tangga, di mana orang-orang mulai harus memilih prioritas mana yang harus dikorbankan. Apakah itu biaya pendidikan, cicilan, atau sekadar nutrisi harian yang mulai dikurangi porsinya. Penurunan daya beli ini jika dibiarkan akan memicu kelesuan ekonomi yang lebih luas, karena ketika orang berhenti belanja, roda ekonomi yang menggerakkan warung hingga mal besar pun akan ikut melambat bahkan berhenti. Di sisi lain, sektor UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi kita kini berada di posisi yang sangat terjepit. Banyak pengusaha kecil yang mungkin tidak kita sadari menggunakan bahan baku yang memiliki komponen impor, seperti kedelai untuk pengrajin tempe atau plastik kemasan untuk produk rumahan. Saat dolar perkasa, biaya produksi mereka membengkak drastis, namun mereka tidak bisa serta-merta menaikkan harga karena takut kehilangan pelanggan yang juga sedang kesulitan keuangan. Ini adalah fase bertahan hidup yang sangat menantang bagi para pelaku usaha kecil. Banyak dari mereka yang terpaksa memotong margin keuntungan hingga titik terendah, atau bahkan merugi demi menjaga kelangsungan usaha. Jika situasi ini tidak segera membaik, kita berisiko melihat banyak usaha lokal bertumbangan satu persatu, yang pada akhirnya akan berdampak pada meningkatnya angka pengangguran dan melemahnya struktur ekonomi nasional kita dari akarnya. Saat ini dunia sedang berada dalam kondisi yang sangat tidak menentu, mulai dari ketegangan geopolitik hingga ancaman resesi di berbagai belahan dunia. Dalam situasi penuh risiko seperti ini, para pemilik modal besar di seluruh dunia cenderung merasa tidak aman dan mulai mencari perlindungan. Mereka secara serentak mengalihkan kekayaannya ke aset yang dianggap paling stabil, dan pilihan utamanya hampir selalu jatuh pada dolar Amerika Serikat yang dianggap sebagai safe haven. Fenomena pelarian modal ini mengakibatkan permintaan terhadap dolar melonjak drastis. Sementara, mata uang negara berkembang seperti rupiah justru ditinggalkan dan dijual secara masif. Akibatnya, nilai tukar kita tersungkur bukan karena ekonomi domestik kita buruk, melainkan karena ada arus besar yang memaksa dolar menjadi sangat langka dan mahal. Rupiah pun harus berjuang ekstra keras di tengah gempuran ketidakpastian yang datang bertubi-tubi dari luar batas negara kita. Salah satu pemicu utamanya adalah kebijakan Bank Sentral Amerika, The Fed, yang terus mempertahankan suku bunga di level yang tinggi untuk memerangi inflasi di dalam negerinya sendiri. Kebijakan ini bertindak seperti magnet raksasa yang sangat kuat, menarik kembali uang-uang yang sebelumnya beredar di pasar Asia untuk pulang kampung ke Amerika. Para investor merasa lebih untung dan aman menaruh uang mereka di sana daripada mengambil risiko di negara berkembang yang fluktuasinya tinggi. Dampaknya bagi kita sangat terasa. Likuiditas dolar di pasar domestik menjadi kering dan hukum ekonomi dasar pun berlaku. Saat barang sedikit tapi yang butuh banyak, harganya pasti terbang tinggi. Ini bukan hanya soal angka di layar bursa saham, tapi soal energi ekonomi kita yang tersedot keluar, meninggalkan lubang besar yang membuat stabilitas moneter kita berada dalam posisi yang sangat rentan terhadap guncangan sekecil apapun. Selain tekanan dari eksternal, kondisi neraca perdagangan kita pun sedang diuji dengan sangat serius. Indonesia membutuhkan banyak dolar untuk membayar utang luar negeri dan membiayai impor barang-barang penting yang belum bisa kita produksi sendiri. Jika pendapatan kita dari ekspor tidak mampu mengimbangi derasnya kebutuhan dolar tersebut, maka ketidakseimbangan ini akan terus menekan nilai tukar rupiah hingga ke titik terendahnya. Kita sedang berada dalam posisi di mana setiap dolar yang keluar dari sistem ekonomi kita menjadi sangat berarti. Jika cadangan devisa kita terus tergerus hanya untuk menambal kebutuhan impor, tanpa adanya pemasukan dolar yang signifikan dari sisi investasi atau ekspor, maka jalan menuju angka 20.000 akan semakin mulus. Ini adalah tantangan besar bagi kita semua untuk mulai mengurangi ketergantungan pada hal-hal yang mengharuskan kita membayar dengan mata uang asing. Satu hal yang sering luput dari perhatian kita adalah hubungan erat antara nilai tukar dolar dan bunga bank di lingkungan rumah kita sendiri. Ketika rupiah terus merosot, Bank Indonesia tidak punya banyak pilihan selain menaikkan suku bunga acuan sebagai langkah darurat untuk menahan agar modal asing tidak terus keluar.
dampaknya akan langsung terasa ke sektor perbankan, di mana bunga kredit atau pinjaman biasanya akan ikut disesuaikan secara otomatis. Artinya, bagi Anda yang sedang memiliki cicilan motor, mobil, hingga KPR dengan skema bunga mengambang atau floating, bersiaplah untuk melihat tagihan bulanan yang mulai merangkak naik. Ini adalah efek domino yang sangat nyata. Pelemahan mata uang yang awalnya terlihat hanya terjadi di layar bursa saham, kini benar-benar masuk ke dalam manajemen keuangan rumah tangga kita dan mempersempit ruang gerak ekonomi keluarga. Kondisi ini menempatkan pemerintah dan otoritas moneter kita pada posisi dilema yang sangat sulit dan penuh risiko. Jika mereka menaikkan bunga terlalu tinggi untuk menyelamatkan rupiah, maka pertumbuhan ekonomi bisa melambat karena masyarakat jadi malas meminjam uang ke bank dan lebih memilih untuk mengerem belanja. Namun, jika bunga dibiarkan rendah sementara rupiah terus anjlok, maka harga barang-barang pokok akan menjadi liar dan tidak terkendali. Kita saat ini sedang berada di persimpangan jalan yang sangat sempit, di mana setiap keputusan memiliki konsekuensi yang pahit. Kebijakan ekonomi yang diambil harus sangat presisi, karena salah sedikit saja, kita bisa terjerembab ke dalam stagflasi, kondisi di mana harga barang naik tinggi namun ekonomi justru berhenti tumbuh. Ini adalah tantangan besar bagi para pengambil kebijakan untuk menjaga keseimbangan antara stabilitas nilai tukar dan daya beli masyarakat di akar rumput. Bagi mereka yang bekerja atau memiliki bisnis dengan hutang dalam bentuk valuta asing, situasi saat ini benar-benar terasa seperti mimpi buruk yang menjadi kenyataan. Bayangkan sebuah perusahaan yang meminjam dolar saat kurs masih belasan ribu, namun kini harus membayarnya saat kurs mendekati 20 ribu. Beban hutang mereka bisa membengkak berkali-kali lipat tanpa mereka melakukan kesalahan operasional apapun, murni hanya karena selisih angka di tabel kurs. Jika perusahaan-perusahaan besar mulai goyah karena beban hutang falas ini, dampak turunannya adalah risiko efisiensi besar-besaran, termasuk potensi pengurangan tenaga kerja atau PHK. Stabilitas perusahaan-perusahaan ini sangat krusial karena mereka menampung ribuan pekerja Indonesia. Ketika beban keuangan mereka sudah tidak masuk akal lagi, maka ketahanan ekonomi nasional kita secara keseluruhan akan ikut diuji ke titik yang paling ekstrim. Lalu, apa yang sebenarnya bisa kita lakukan sebagai individu di tengah badai ekonomi yang terasa tidak menentu ini? Langkah pertama yang paling krusial adalah mulai melakukan audit ketat terhadap pengeluaran harian kita, terutama yang bersifat konsumtif. Kita harus mulai memilah mana kebutuhan yang benar-benar mendesak dan mana keinginan yang bisa ditunda, khususnya untuk barang-barang elektronik atau gaya hidup yang harganya sangat sensitif terhadap kurs dolar. Selain itu, sangat penting untuk mulai mengalokasikan dana lebih atau dana cadangan untuk kebutuhan pokok. Sejarah mencatat bahwa saat mata uang melemah, harga bahan pangan cenderung akan bergejolak lebih dulu sebelum harga barang lainnya. Dengan memiliki perencanaan keuangan yang lebih disiplin, kita tidak akan terlalu kaget saat melihat label harga di supermarket mulai berubah, dan kita memiliki napas keuangan yang lebih panjang untuk bertahan dalam beberapa bulan ke depan. Di masa seperti ini, memegang uang tunai dalam jumlah besar tanpa rencana juga memiliki risiko tersendiri karena nilainya yang terus tergerus oleh inflasi. Mempertimbangkan untuk mengalihkan sebagian aset ke dalam instrumen yang lebih stabil atau produktif menjadi sangat penting untuk menjaga kekayaan kita. Fokusnya bukan lagi sekadar mencari keuntungan besar, melainkan bagaimana agar nilai kerja keras kita selama ini tidak menguap, begitu saja dimakan oleh pelemahan nilai tukar. Dana darurat kini bukan lagi sekadar anjuran, melainkan sebuah kewajiban bagi setiap rumah tangga. Pastikan dana tersebut mudah diakses, namun tetap memberikan proteksi terhadap penurunan daya beli. Dengan memiliki bantalan finansial yang kuat, kita bisa tetap tenang mengambil keputusan dan tidak terjebak dalam kepanikan kolektif yang seringkali justru merugikan diri sendiri dalam jangka panjang. Inilah saat yang paling tepat bagi kita untuk mulai benar-benar melirik dan mencintai produk lokal secara nyata. Dengan beralih ke produk-produk buatan dalam negeri, kita secara kolektif membantu mengurangi permintaan terhadap dolar di pasar domestik karena berkurangnya aktivitas impor. Setiap kali Anda memilih membeli barang lokal, Anda sedang membantu menjaga stabilitas mata uang kita sendiri, sekaligus memperkuat ekonomi para pelaku usaha di sekitar kita. Bayangkan jika jutaan orang di Indonesia melakukan hal yang sama secara serentak. Efeknya akan sangat luar biasa untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional dari akar rumput.
Ini adalah bentuk patriotisme ekonomi yang paling sederhana namun sangat berdampak. Dengan mendukung tetangga sendiri, kita tidak hanya menyelamatkan pengusaha kecil dari kebangkrutan, tetapi juga membangun ketahanan ekonomi yang lebih mandiri dan tidak mudah didikte oleh fluktuasi pasar global. Di tengah tekanan yang luar biasa ini, pemerintah dan Bank Indonesia tentu tidak tinggal diam melihat rupiah babak belur. Mereka memiliki senjata utama berupa cadangan devisa yang digunakan untuk melakukan intervensi, yakni masuk ke pasar dan mengguyur dolar, agar suplainya tetap ada dan harganya tidak terbang terlalu liar. Namun, tantangan terbesarnya adalah seberapa kuat napas cadangan devisa kita jika serangan global ini berlangsung dalam jangka panjang dan tidak kunjung mereda. Kita tidak bisa hanya mengandalkan intervensi pasar selamanya, karena cadangan devisa itu ada batasnya. Ibarat sebuah benteng, jika terus-menerus digempur oleh pasukan musuh yang jauh lebih besar, tanpa adanya perbaikan strategi, benteng tersebut bisa jebol juga. Oleh karena itu, kemampuan pemerintah dalam menjaga kepercayaan pasar internasional menjadi sangat krusial agar aliran modal tidak hanya keluar, tetapi ada alasan bagi investor untuk tetap bertahan di tanah air. Intervensi pasar sebenarnya hanyalah solusi jangka pendek yang bersifat darurat, ibarat memberikan obat penahan sakit untuk meredakan gejala, namun tidak menyembuhkan penyakit utamanya. Penyakit aslinya bersumber dari ketidakpastian ekonomi global yang sedang kacau balau dan ketergantungan kita yang masih tinggi pada dolar. Tanpa adanya perbaikan struktural dalam ekonomi kita, intervensi sesering apapun hanya akan membuang-buang peluru tanpa memberikan stabilitas yang permanen. Pemerintah harus mulai memikirkan cara untuk menarik investasi langsung yang lebih produktif, bukan sekadar investasi portofolio yang bisa ditarik kapan saja. Kita butuh aliran dana yang masuk ke sektor real seperti pembangunan pabrik atau infrastruktur yang bisa menciptakan lapangan kerja dan memperkuat fondasi ekonomi dari dalam. Hanya dengan cara inilah kita bisa memiliki pertahanan yang lebih solid saat badai nilai tukar kembali datang menyerang di masa depan. Selain langkah dari Bank Indonesia, kebijakan fiskal dari kementerian terkait harus benar-benar disiplin dan selektif. Di saat rupiah melemah, pemerintah harus memastikan bahwa setiap rupiah dari anggaran negara digunakan untuk hal-hal yang benar-benar produktif dan mendesak. Pengelolaan utang negara juga menjadi sorotan, karena pelemahan kurs otomatis membuat beban pembayaran utang luar negeri kita membengkak secara nominal dalam hitungan triliunan rupiah. Disiplin fiskal ini sangat diperlukan untuk memberikan sinyal kepada dunia bahwa Indonesia adalah negara yang bertanggung jawab dalam mengelola keuangannya. Jika pemerintah terlihat boros atau tidak efisien di tengah krisis, hal itu hanya akan menambah sentimen negatif yang memperparah kejatuhan rupiah. Oleh karena itu, kolaborasi antara kebijakan moneter dan fiskal yang harmonis adalah kunci utama agar kita tidak terjerumus ke dalam krisis ekonomi yang lebih dalam dan menyakitkan bagi rakyat kecil. Jika skenario terburuk di mana rupiah benar-benar menyentuh atau bahkan melewati angka 20.000 per dolar benar-benar terjadi, kita harus siap dengan kemungkinan adanya penyesuaian harga energi yang drastis. Pemerintah mungkin akan dipaksa mengambil langkah sangat sulit, yaitu memangkas subsidi atau menaikkan harga BBM dan tarif listrik agar beban APBN tidak jebol karena harus membayar impor minyak dengan dolar yang sangat mahal. Ini adalah pil pahit yang mungkin harus kita telan bersama demi menjaga agar negara tidak mengalami kebangkrutan finansial. Kenaikan harga energi ini nantinya akan memicu kenaikan harga pada hampir semua sektor kehidupan karena biaya transportasi dan distribusi barang otomatis membengkak. Kita bicara tentang kenaikan harga pangan yang lebih agresif dan potensi berkurangnya layanan publik jika anggaran negara tersedot hanya untuk menambal selisih kurs. Mengantisipasi skenario ini bukan berarti kita pesimis, melainkan bersiap dengan mental dan rencana keuangan yang lebih kokoh sebelum badai tersebut benar-benar mendarat di depan pintu rumah kita. Fase ini disebut paling berbahaya bukan hanya karena angka-angka di tabel ekonomi, melainkan karena faktor psikologis masyarakat yang bisa meledak kapan saja. Dalam sejarah ekonomi, kepanikan massa seringkali jauh lebih merusak daripada krisis itu sendiri. Jika orang-orang mulai merasa takut dan melakukan aksi borong barang kebutuhan pokok atau berbondong-bondong menukar seluruh tabungannya ke dolar, maka kelangkaan barang dan kejatuhan nilai tukar akan terjadi jauh lebih cepat dari yang diprediksi para ahli.
Ketakutan kolektif ini menciptakan lingkaran setan yang sangat sulit dihentikan. Itulah mengapa sangat penting bagi kita untuk tetap tenang dan tidak termakan oleh isu-isu yang tidak jelas. Sumbernya yang hanya bertujuan memicu kerusuhan finansial. Menjaga kewarasan dalam berpikir dan tidak mengambil keputusan berdasarkan emosi saat pasar sedang bergejolak adalah kunci utama agar situasi di lapangan tetap kondusif. Sehingga pemerintah memiliki ruang untuk bekerja memperbaiki keadaan tanpa gangguan sosial yang berarti. Kunci untuk selamat dari fase berbahaya ini adalah kombinasi antara kewaspadaan tinggi dan kemampuan adaptasi yang cepat. Memahami navigasi ekonomi saat ini akan membuat kita selangkah lebih maju. Kita jadi tahu kapan harus mengerem pengeluaran dan kapan harus mulai mengamankan aset. Pengetahuan finansial bukan lagi sekadar hobi bagi orang kaya, melainkan alat bertahan hidup yang wajib dimiliki oleh setiap individu agar tidak terombang-ambing oleh berita yang simpang siur. Meskipun tantangannya besar, sejarah membuktikan bahwa mereka yang tetap tenang dan memiliki persiapan matanglah yang akan keluar sebagai pemenang saat badai mereda. Jangan hanya menjadi penonton yang pasrah dengan keadaan, tapi mulailah mengambil kendali atas ekonomi pribadi Anda sendiri. Dengan persiapan yang tepat, kita tidak hanya akan bertahan melewati angka 20.000, tapi kita juga akan lebih siap menyambut pemulihan ekonomi yang pasti akan datang setelah badai ini berakhir. Pada akhirnya, angka 20.000 bukan sekadar angka di layar bursa, melainkan sebuah ujian bagi ketahanan kita sebagai bangsa. Kita harus sadar bahwa ekonomi yang sedang tidak menentu ini adalah alarm bagi kita semua untuk lebih bijak dalam mengelola setiap rupiah yang kita miliki. Meskipun bayang-bayang fase berbahaya ini terasa nyata dan mencekam, sejarah telah membuktikan bahwa Indonesia memiliki akar yang cukup kuat untuk kembali bangkit meski pernah dihantam badai yang jauh lebih besar di masa lalu. Jadikan situasi ini sebagai momentum untuk memperkuat kemandirian finansial pribadi dan kolektif. Dengan tetap tenang, tidak terjebak dalam kepanikan massal, dan mulai memprioritaskan konsumsi produk dalam negeri, kita sebenarnya sedang membangun benteng pertahanan untuk masa depan. Badai pasti akan berlalu, dan mereka yang bertahan adalah mereka yang tetap waspada, namun tidak kehilangan harapan. Mari kita kawal ekonomi ini bersama-sama demi Indonesia yang lebih tangguh. Kalau menurut kamu, di angka berapa rupiah akan benar-benar tertahan, atau jangan-jangan prediksi 20.000 itu memang sudah di depan mata? Tulis pendapat atau strategi bertahan versi kamu di kolom komentar ya, supaya kita bisa saling berbagi insight. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar kamu tidak ketinggalan update ekonomi penting lainnya. Bagikan juga video ini ke keluarga atau teman terdekat, karena persiapan finansial yang baik dimulai dari informasi yang tepat. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.